Wahyu 17, Wahyu 18. Haleluya. Terima kasih. Saya share screen lagi. Saudara, ketika mendengarkan pengajaran saya tentang akhir zaman, Anda harus mendengarkannya dengan hati-hati ya, saudara ya. Diulang-ulang lagi terus-menerus, itu pun Anda belum tentu mengerti. Nah, makanya kita ada kelas evangelis, kelas apologetik, kelas sampai dengan kelas profetik ya. Ikutilah kelas-kelas itu ya. Karena itu situ detil. Nah, di sini ya kalau saya mengajarkan, kenapa saya berani mengajarkan? Karena ini saya memberikan announcement untuk kita berjaga-jaga. Ini loh tanda-tandanya. Kemarin saya bilang ya, Israel, dunia akan aman. Tahun 2024, 2025, aman, Indonesia makin kelam. Beneran kan? Sekarang rakyat pun merasakan kekelaman. Ya, ketika saya berkata, ya 2024, dunia kan mulai masuk aman ya. 2025 apalagi. Mulai ya, makin jelas. Tapi Indonesia kan kelam. Akhirnya benar-benar ya sekarang Indonesia teriak-teriak. Rakyatnya bilang Indonesia gelap, Indonesia gelap. Iya kan udah bilang ini gelap. Udah saya kasih tahu pasti gelap. Tanda-tandanya ini lihat ya Donald Trump. Saya bilang Donald Trump 2025 pasti jadi presiden. Ya, dan saya kasih tanda-tanda yang lain ya. Dan itu semua. Kenapa? Karena itu sebuah analisa yang dari Alkitab. Lalu saya melihatnya ya dengan kacamata perspektif ya analisa politik internasional. Lupa kan dari saya dasar ada. Kan kita kan ada banyak Pak Toping, Pak Ponto, ada Ibu Koni. Kebetulan saya punya daya analisa yang cukup mumpuni ya melihat satu kondisi lalu saya bisa membuat satu analisa dan terusin. The next-nya apa? Itu seperti kalau Anda melihat itu gini loh. Kayak analisa itu begini saudara ya. Saya kasih judul runtuhnya gereja Katolik ya saudara ya. Runtuhnya gereja Katolik. Aduh minta maaf ya. Ini topik yang berat dan saya tidak ingin menyakiti hati orang Katolik saudara ya. Namun kalau kalian nggak terima enggak apa-apa. Tapi saya benar-benar dengan tulus hati ya karena saya adalah salah satu orang yang terinspirasi oleh Mother Teresa dan Paus Francis ya. Saya tidak pernah kagum dengan orang Katolik manapun ya saudara ya. Tetapi khusus Mother Teresa dan Paus Francis itu benar-benar menginspirasi hidup saya saudara ya. Apa yang kita lakukan ini terinspirasi ya. Runtuhnya gereja Katolik. Prinsip analisa itu seperti apa saudara? Namanya analisa dan sintesa ya. Saya memberikan contoh dalam angka. Kalau Anda melihat 1, 2, 3, 4. Maka Anda kan bisa meneruskan ya. Ini pasti 5, 6, 7, ya 8. Kalau ada soal begitu ya. Kalau soal begini, 2, 4, 8, 16. Maka Anda jawabnya gampang saudara ya. Anda nggak ada perintah apa-apa. Pasti Anda jawabnya langsung 32, 64, langsung 128, langsung 256. Anda cuma melihat data dari sini, lalu Anda bikin ini. Anda cuma melihat data ini, lalu Anda bikinlah ini. Ada lagi ini ya, kita tulisin lagi nih, misalnya nih. Anda langsung bisa jawab tuh ya. 1, 3, 5, 7, pasti langsung 11, 13, 17, 19, 23. Langsung udah otomatis itu. Kalau Anda nggak ngerti ini berarti Anda kurang proses analisa sintesa Anda kurang logika berpikirnya. Tapi kalau Anda melihat seperti ini langsung bisa jawab ini. Dan ada lagi yang lebih kompleks ya dalam sinus kosinus Anda memasukkan berbagai macam rumus di dalamnya. Kalau atas ini kan urutan. Ini kalau ini kan berarti apa? Kelipatan kali 2 kali. Kalau ini kan pasti bilangan prima. Ya kan udah langsung otomatis kan. Nanti ada lagi soal ya. 1 dikali kosinus 45 ya. Oke urutan 1 kali kosinus 45. Ya 2 kali kosinus 45. 3 kali kosinus 45. 4 kali kosinus 45. Atau integral sekian gitu kan. Integral persamaan matematika. Sehingga menjadi sebuah urutan. Nah Anda tinggal mencari rumusnya itu. Itu adalah rumus apa. Kenabian itu seperti itu ya. Nubuatan itu seperti itu saudara. Wajling dari sorga begitu. Tidak ada begitu saudara ya. Hanya bedanya tidak dalam rumus matematika. Tapi dalam sebuah pola. Pola sosial, pola budaya, pola antropologi, pola politik. Tapi dalam sebuah pola.
Bisa nggak dieksakan? Bisa. Nyatanya itu saham itu fluktuasinya Anda bisa pakai rumus fisika loh. Kelembaman, Anda mau pakai prinsip apa? Hukum kelembaman, mau pakai prinsip fluktuasi ya, fluida bergerak, apa segala macam, Anda bisa pakai itu ya, saudara ya. Tergantung ininya apa. Ternyata pola sosial masyarakat adalah bagian dari ini. Misalnya gitu ya, adalah memenuhi kaidah hukum Pascal. Misalnya. Dan seterusnya ya, saudara ya. Nah itu dalam ilmu sosial dipakai ya, karena ada pola. Walaupun selalu ada anomali dari pola itu. Nah anomali itu yang harus hati-hati. Jadi akurat tetapi harus hati-hati apabila terjadi anomali. Nah anomalinya atau koreksinya sejauh apa? Nah nubuatan itu seperti itu, karena kamu terbiasa melihat lalu ngamati terjadi ini. Maka Anda lihat polanya begini. Ya saudara ya. Misalnya di Indonesia nih, yang ada satu pola ya. Tahun 45, misalnya pola Indonesia nih ya. 45, tahun 55, 65, 75, ya 85, 95. Ini kan revolusi nih, kemerdekaan. Ini adalah DITI dan seterusnya ya, dan sebagainya. Ini adalah PKI, ini adalah malari. Maaf kalau salah sejarahnya ya saudara ya. Ini kan mulai dari malari, ini mulai pembakaran gereja ya, gejolak ya, SARA. Ini kan 95-97 ini kan, kerusuhan Mei kan, Mei 97-98 kan. Nah stop, set, lalu nyambung 2005, 2015, 2025, 2030. 2005, 2015, tiba-tiba ini aman ya saudara ya. Tidak ada gejolak yang berarti kan. Mungkin zaman reformasi kan. Kenapa bisa? Karena bergolak saudara. Ini kan polanya pola lama ini. Pola lama, walaupun orde baru ini kan orde lama, ini orde baru. Ini orde reformasi. Gejolaknya enggak ada, tapi apa? Tiap tahun saudara gejolak saudara ya. Walaupun tidak besar. Kenapa? Tidak ada penguasa tunggal. Ada penguasa tunggal di sini nih. Kan zaman Soeharto kan. Nah, sudah 10 tahun nggak terjadi apa-apa. 20 tahun, 25 tahun, kan hampir 30 tahun, saudara. Maka ini bisa tiba-tiba chaos besar, saudara. Ada yang bilang ini bubar. Ini contoh ya, analisa sosial. Saudara ini dengarkan pelan-pelan, di kelas profetik nanti saya cerita detailnya, saudara ya. Ini adalah sebuah pola analisa, saudara ya. Seperti ini tadi kan, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 2, 4, 8, 16, 3, 2, 6, 4, dan seterusnya, 1, 3, 5, 7, 11. Nah ini tinggal ini rumusnya apa? Oh ternyata ini adalah orla, ini adalah orba, di sini adalah era reformasi. Ya kan? Tapi tiap tahun chaos terus, saudara ya. Kita tidak pernah mengalami kekacauan seperti sekarang ini. Setiap tahun sampai kita bingung, sampai puncaknya kan kabur dulu aja kan. Itu kan puncaknya seperti itu. Tiap tahun ya. Kacau sekali ya, ketidakpastian. Kalau ini 10 tahun sekali, ini tiap tahun. Tetapi ya tidak meledak. Karena apa? Tiap tahun udah diledakin. Terus. Kayak Merapi itu loh, tiap tahun meledak. Tapi pertama kali meledak, korbannya banyak, saudara. Erupsi pertama itu ngeri sekali. Tapi sekarang tiap hari meledak. Erupsi, tiap tahun itu erupsi Merapi. Tapi udah, nggak apa-apa, nggak bahaya. Karena sudah biasa. Nah ini sama nih. Ini kan tiap tahun meledak, selalu ada masalah, selalu ada yang ditangkepin. Ya selalu ada ribut, tiba-tiba muncul saya lagi ya kan. Nah itu sama, karena diledakkan maka udah biasa. Sudah biasa dengan ledakan sosial. Kalau ini kan berkala 10 tahun, tiap 10 tahun. Ledakan sosial itu tiap 10 tahun. Nah itu seperti itulah pola nubuatan. Nah di dunia juga sama. Nah, Alkitab juga mengenal pola seperti itu ya, saudara ya. Alkitab juga mengenal pola seperti itu, tapi kita nggak belajar. Saya lagi mau cerita ujuk-ujuk. Nah, nubuatan di dalam Wahyu, ya, kita lihat ya. Nubuatan dalam Wahyu. Mulai dari pasal 12, saudara. Wahyu 12, ini adalah lahirnya Israel dan Kristen. Wahyu 13 adalah lahirnya Islam dan Antikristus. Lalu Wahyu 14 kembali ke pola, ya, ke pola perulangan Wahyu. Ini Anda harus tonton kelas apologetik ya. Pokoknya ini saya cerita ini ujuk-ujuk ya. Anda kudu ikutin kelas apologetik dan ikutin pelajaran koina. Ini saya selalu koinonia, saya ceritanya tentang akhir zaman ya. Nah,
Dalam Wahyu 12 dan 13 ini sebelumnya didahului dengan Wahyu 11 ya saudara ya. Wahyu 11 ini cerita tentang dua saksi Allah, yaitu orang Yahudi dan orang Kristen. Ya, ayatnya ada di mana saudara? Ada di Roma 11, Zakaria 4, pohon zaitun dan kaki tian. Ini ceritanya tentang Yahudi dan orang Kristen ya. Dua saksi Allah, udah ceritanya begitu. Termasuk dua saksi Allah ini, gereja Katolik ini kan juga orang Kristen, ikut Kristus kan. Gereja Katolik ini kan. Nah sama, jangan bedakan Kristen dengan Protestan secara general. Secara dogma ya, tetapi gereja Katolik adalah pengikut Yesus yang non-Yahudi. Termasuk Protestan, ya, Pentakosta, karismatik, itu hanya perbedaan kulturnya saja. Tetapi intinya baik Yahudi maupun Kristen ini adalah dua saksi Allah yang diurapi, adalah Kristus. Maka orang yang memusuhi orang Yahudi dan orang Kristen adalah anti dari Kristus. Siapakah yang memusuhi orang Yahudi dan Kristen? Ya, sama dengan Islam. Ya kan, musuhnya Islam apa orang Quraisy? Bukan, musuhnya Islam itu Yahudi dan Kristen. Yahudi dan Kristen itulah musuhnya Islam. Ya, itu ya. Nah, kemudian saudara ya, kalau Anda membaca di dalam Wahyu 13, mereka akan mengalahkan orang-orang kudus dengan pedang. Siapakah orang-orang kudus Kristen? Ya, dikalahkan dengan pedang. Siapakah yang mengalahkan dengan pedang? Islam. Kapankah terjadinya, saudara ya? Terjadinya adalah jatuhnya Konstantinopel, ya, abad ke-15. Mengapa Konstantinopel bisa jatuh ke tangan Islam? Bisa jatuh ya. Satu, sudah diserbu oleh pasukan salib sendiri, saudara ya. Pasukan salib yang ke-13. Diserbu sendiri ya. Duel, hancur saudara. Iya kan? Mereka kan orang teman sendiri, begitu masuk dirampok semuanya, dituduhkan Kaisar boneka. Ya, di abad ke-13, 14 ya saudara ya. 100 tahun kemudian Islam masuk. Maka para biskupnya di situ korup saudara ya. Ya kan? Tamak serakah, pengkhianat saudara. Yang mengkhianati adalah para biskop itu. Mereka lari semua, tidak ada yang tersisa di Konstantinopel. Bahkan para biskop-biskop ini sudah ngerusak ya. Mereka ngerampok rakyat saudara ya. Disuruh bayar, sementara biskopnya cabul saudara. Cabul ya waktu itu ya. Banyak yang selibat tapi punya anak segudang. Padahal selibat kan bingung. Banyak mau tetap jadi bujang. Tetapi ternyata para biskop ini curang. Di belakang mereka main perempuan. Wah, itu udah bukan rahasia lagi saudara ya. Makanya akhirnya dikhianati oleh rakyatnya. Ya. Kemudian Islam masuk. Maka hancurlah. Sejak abad ke-6 itu kan terkenal ya, para biskop itu kan curang. Makanya ada pseudo Methodius ya. Ada namanya pseudo Methodius berkata, Islam itu adalah kutuk bagi gereja. Ada yang namanya pseudo Methodius. Ini nama orang ya. Islam adalah kutuk bagi gereja. Ada dalam buku saya Khilafat Terakhir saudara ya. Nanti Anda bisa lihat pseudo Methodius ya. Methodius. Ramalan ya pada tahun tentang bangsa Arab akan datang sebagai penggenapan nubuatan Daniel diungkapkan oleh pseudo Apokalips of pseudo Methodius. Hidup sekitar tahun 400, ditulis dalam bahasa Syria, bahasa Aramaik ya. Methodius mengatakan orang-orang Arab ini adalah antikristus yang akan datang sebagai hukuman bagi gereja yang terpecah belah, namun akhirnya mereka akan dikalahkan oleh seorang raja Roma. Dan kita tahu bahwa Islam bangkit dari Arab, mengaku keturunan Ismail, meratakan seluruh gereja, dikalahkan ya saudara ya. Islam itu mengalahkan Bizantin ya saudara ya. Seperti penghukuman dari Tuhan, tepat seperti perkataannya Methodius ini. 295 ya.
Jadi katanya metode ini antikris ya Islam itu. Buku ini bagus saudara ya. Wah, ngalam bukunya dewe. Nah, buku ini serius bagus saudara. Anda perlu punya buku ini ya saudara ya. Di dalamnya ada banyak sekali informasi-informasi yang penting. Jadi sudah diramalkan ya dan akhirnya hancur ya. Si pisan itu hancur. Dibiarkan hancur oleh siapa? Yang ketiga ya. Siapakah yang membiarkan? Ya, Great Schisma. Pemisahan besar ya antara gereja barat dengan gereja timur. Antara Vatikan dengan Bizantin. Makanya dibiarin, gak ditolong. Makanya hancur. Ya, dibiarin, biar hancur. Dan kemudian ya Islam masuk, bishop-bishopnya lari saudara. Pergi ke Yunani. Gereja Ortodok Yunani ya. Ortodok itu jadi Ortodok Yunani hari ini ya. Kemudian apa yang terjadi? Islam menyebarkan buku Injil Barnabas. Di abad itu ya. Sehingga orang-orang yang tidak mengerti kitab suci, dia megang Injil Barnabas. Ya, orang di Turki atau di Bizantin saat itu kan orang awam nggak boleh baca Alkitab, saudara. Makanya akhirnya itu mereka disesatkan dengan Injil Barnabas itu. Itu ya ceritanya ya. Jadi Injil Barnabas, muncullah Injil Barnabas di sini menyesatkan mereka. Disesatkan. Lalu orang-orang ini seluruh Asia kecil disesatkan dengan Injil Barnabas kan. Atau Islam. Munculnya sama kan abad ke-15 kan? Sama. Ya, coba kita buka di dalam Wahyu 13 ya. Dan ia diperkenankan melawan orang kudus, berperang melawan orang kudus dan untuk mengalahkan mereka. Kepadanya diberikan kuasa atas setiap suku, umat, bahasa, dan bangsa. Iya kan? Itu ya saudara ya. Kemudian kita masuk. Ada namanya Babel, pelacur besar. Babel pelacur besar. Babel ini cerita selalu dengan roh agamawi, saudara. Semua agama berasal dari Babel. Agama ya, yaitu ritual. Institusi yang menetapkan ritual simbol baik dalam badan maupun bangunan. Ya, ritual simbol baik di tubuh maupun bangunan. Ya, bangunan suci. Satu, ya mereka pasti punya menara. Dua, punya jubah kain lenan. Tiga, punya tasbih. Empat, pasti punya mantra yang diulang-ulang dirapal. Menara, jubah, tasbih, mantra. Banyak lagi yang lain ya saudara ya. Pembasuhan dengan air termasuk ya saudara ya. Itu semua dari Babel, Babilonia. Ya, yang ini termasuk di dalamnya adalah gereja Katolik, saudara. Islam, ya, Katolik atau Ortodok. Termasuk Protestan juga ada. Yang mulai tidak ada kan gereja apa? Evangelikal, karismatik. Apakah mereka betul? Ya enggak juga. Ini kan bagian dari budaya, saudara ya. Jangan langsung jangkel dulu ya. Tapi ini adalah budaya. Buddha, Hindu, dan lain-lain. Ini adalah bagian, saudara, bagian dari Babel, dari roh agamawi. Termasuk dalamnya Kristen Protestan, juga sama. Kalau Katolik dan Evangelis, enggak, karena dia melepaskan diri. Tetapi sebenarnya ajaran yang diajarkan oleh Katolik dengan Kristen bukan dari Babel, tetapi benar murni yang dari Yesus. Ritualnya mereka mengadopsi, salah enggak, itu kan ritual pagan yang dikristenkan. Ya, ritual pagan yang dikristenkan. Jadi nggak salah, saudara ya. Ada Babel pelacur besar. Mengapa disebut dengan pelacur, saudara ya? Pelacur dalam Alkitab ya. Adalah kompromi terhadap berhala atau bentuk pemujaan yang lain selain Tuhan Yesus atau Yehova ya dalam Perjanjian Lama. Bentuk kompromi itu, saudara ya, tadinya kan nggak salah ya, kan kita bilang katanya nggak salah, pagan, nggak salah. Tapi kemudian pagan itu yang diutamakan itu yang jadi salah. Apakah orang Katolik menyembah apa patung? Tidak, saudara. Sampai orang itu menghayati patung itu jadilah penyembahan berhala.
Ya kan, sampai patung itu diberi sesajen, diberi apa, ya jadilah berhala. Contoh ya, sholat berjemaah. Ya, bandingkan sholat berjemaah dengan menyembah patung Yesus. Menyembah patung Yesus ini ya, atau patung Bunda Maria ya, patung Bunda Maria atau patung Yesus lah ya pokoknya ya. Nah ini ya, menyembah patung ini sama sholat berjemaah ini kan, sama-sama sujud kepada yang di depannya. Apakah orang yang sujud di depan patung itu pasti menyembah patung? Apakah kamu menyembah? Lalu bedanya orang yang sujud menyembah di depan bokong. Berarti kan kamu menyembah bokong ini kan. Berarti setiap orang ini menyembah bokongnya orang lain. Ya, saudara. Makanya saya sering bully ya, penyembah pantat lu, dasar penyembah pantat lu. Sama kan? Bedanya apa? Lalu apakah semua orang di depannya gitu terus dipakai kursi? Berarti kamu menyembah kursi. Saya nih lagi sujud menyembah. Di depan saya ada lemari. Apakah berarti lemari itu adalah saya sembah? Hanya gara-gara dia ada di depan saya. Sama seperti orang ini ya, di depannya ada bokong. Berarti mereka ini para penyembah bokong, penyembah pantat. Ya kan? Nah, itu sama. Jadi, loh, tetapi kan tidak boleh Pak sujud menyembah kepada patung. Ya, nggak boleh. Nggak boleh ya, sujud menyembah. Hatimu mengarah kepada patung itu. Tapi kalau patung itu cuma kamu taruh ya enggak apa-apa, saudara. Dan kamu kebetulan berdoa ya di depan patung itu. Ya enggak apa-apa. Saya orang Israel berdoa di depannya tabut perjanjian. Sama saja kan? Sama saja kan saudara ya. Orang Israel berdoa ya dengan satu kiblat. Dan kebetulan sekarang Bapak Yesusnya nggak ada. Tetapi pada waktu itu ada tabut perjanjiannya. Lalu mereka menyembah tabut perjanjian. Apakah terus mereka berarti menyembah berhala? Kan enggak. Ya saudara ya. Nah sama ya saudara. Ritual-ritual inilah kemudian ya itu adalah sebuah akhir dalam teologi modern ini, teologi progresif ya. Akhirnya memaklumi, Paus kan seorang teolog progresif, ya progresifnya seperti apa? Ya. Nah, intinya saudara pokoknya, ada orang Katolik yang memang menyembah patung, ada orang Katolik yang tidak menyembah patung, walaupun ada patung di rumahnya. Misalnya itu ya. Maka Katolik yang tidak menggunakan rosario ini sebagai satu alat atau tidak, ya dia bukan pelacur Babel, tapi jangankan Katolik, orang Kristen kamu yang punya tabut perjanjian, tiruan tabut perjanjian di rumahmu, lalu kamu sujud di depannya itu, kamu menyembah berhala itu saudara. Sama saja, ya jangan ngomong bukan Pak, sama saja. Ya sebab yang digarisbawahi bukan membuat patung tuangan, tapi ketika kamu sujud kepada patung tuangan ini, kalau kamu membuat patung tuangan tidak apa-apa, ya. Kan buat si Patris itu salah jawabnya tuh ya, Patris apa itu, Allegro atau siapa, salah. Kamu bikin patung boleh, saudara. Yang tidak boleh kamu kemudian sujud menyembahnya, berbakti. Lebih tepatnya kata itu berbakti kepadanya, disajenin, dikasih kalungi, dikasih wangi-wangi. Nah itu kamu tidak boleh tuh. Kemudian, saudara yang disebut dengan Babel pelacur besar itu, tadi saya sebut karena kompromi ya. Semua agama sama. Ya kan? Semua agama menuju surga, menuju keselamatan. Sama nanti surganya kita, ya beda saudara. Kalau semua agama menuju surga, surganya masing-masing. Tapi semua agama membawa keselamatan, oh enggak saudara. Nah akibatnya apa saudara? Akhirnya terjadi itu tadi ya teolog yang progresif. Oh dia kan juga selamat. Kalau saya bilang orang kelenteng Tuban bisa saja selamat, bisa saja mungkin saya bilang mungkin ya. Tapi kan ada memang di situ ada memang tangsin, ada tukang lotang, tukang apa ya nggak bisa masuk selamat gimana sih? Jadi intinya ada sebuah teolog progresif yang blunder. Terus banyak jalan menuju surga, tidak harus melalui Yesus. Romo Francis bukan. Tidak melalui gereja Katolik. Keselamatan itu tidak hanya melalui gereja Katolik. Tapi ada keselamatan di dalam Yesus. Nah gitu ya. Itulah disebut dengan pelacur. Kamu tuh kompromi dengan dewa-dewa, dengan Tuhan-Tuhan lain. Makanya disebut Babel pelacur besar. Nah, Babel pelacur besar nanti di situ ada kata
Di bawah padang gurun melihat perempuan duduk di atas seekor binatang merah ungu, ya, merah ungu, ya. Babel besar, ibu dari wanita pelaju dan kekejian di bumi. Rahasia binatang yang memikulnya, binatang yang berkepala 7 dan bertanduk 10 binatang, ya. Jadi rahasia binatang yang memikulnya adalah binatang berkepala. Jadi sekarang ini, ya, gereja Katolik dia harus berkompromi dengan Islam, ya kan? Sekarang ini kan gereja Katolik kan banyak dilobi oleh Islam. Kan? Paus Francis yang membuka hubungan tersebut, walaupun Paus Francis bukan seorang Islam, tetapi gara-gara caranya dia saking progresifnya, maka dia membuat sebuah hukuman dengan Islam itu, saudara. Nah, itu yang disebut. Siapa itu binatang berkepala 7 dan bertanduk 10, itu orang Islam. Bertanduknya 10 khilafah itu loh, saudara ya. 7 generasi yang menghasilkan 10 khilafah yang di Arab. Telah ada namun tidak ada. Spirit of Islam kan spirit Babel. Ia akan muncul dari jurang maut menuju kebinasaan. 7 raja, 5 diantaranya sudah jatuh, yang satu dan yang lain belum datang. Dan jika ia datang, ia akan tinggal seketika saja. Ya, saudara ya. Saudara, 7-nya adalah 7 raja. Ya, dari mulai Syria, Media, Persia. Ya, kita mulai ya. 5 yang sudah ada, 1 sedang, yang 1 akan. Ya, dimulai dari bawah dulu ya. Saat Yohanes itu ada namanya Roma. Kemudian ada Yunani, di atasnya ada Media Persia, di atasnya ada Babilonia, di atasnya ada Syria. Ya, 1, 2, 3, 4, 5. 5 sudah jatuh, yang 1 ada, yaitu Roma, yang lain belum datang. Ya, dan jika ia datang akan seketika saja. Maka ini adalah Islam, ini adalah antikristus. Ini yang terjadi ya, saudara ya. 5 sudah jatuh, 1 ada, yang lain belum datang. Ya, dan jika ia datang, binatang pernah ada dan sekarang tidak ada, itu ya raja ke-8. Media dan Persia itu adalah 2 kerajaan yang berbeda. Jadi mulai Syria, Babilonia, Media, Persia, Yunani sudah datang, ya kan? Yang sekarang sudah ada kan Roma, maksudnya. Karena Yohanes kan zamannya Roma, lama ya. Yang akan datang adalah Islam. Terus ada satu lagi yang akan datang, kan ada tapi tiada itu tadi ya. Jadi ini adalah antikristus yang memerintah sebentar saja, yaitu sampai Imam Mahdi. Ya, ini yang akan datang dan yang belum ada dan tapi nanti akan ada. Nah, maksudnya sekarang ada ini Roma ya, saudara ya, pantotannya. 7 raja tambah 1 raja, ada raja ke-8 tadi itu ya. Nah, itulah antikristus. 10 tanduk adalah 10 raja. Itu adalah khilafah ya, saudara ya. Itu adalah 10 khilafah ya. Apa? Raja ke-8 itu adalah apa, saudara? Binatang yang pernah ada, tapi sekarang itu nggak ada. Ya, sekarang itu nggak ada. Itu tadi Islam, nanti ada, tapi nanti akan muncul lagi. Ya, saudara ya. Pernah ada, binatang yang pernah ada, 5 diantara sudah jatuh, yang 1 ada, dan yang lain belum datang, Islam. Jika ia datang, seketika saja. Islam kan kekuasaannya sebentar saja, saudara ya, menguasai dunia. Hanya sebentar ya, penguasaan Islam dunia. Cuma berapa tahun, saudara? Cuma 100 tahun, saudara ya. Islam berkuasa di dunia cuma 100 tahun. Zamannya Islamic Golden Age. Setelah itu dipukul mundur ya, 100 maksimum 200 tahun. Ya, maksimum ya, dan jika ia datang, ia akan tinggal sekitar saja. Dan bintang yang pernah ada dan sekarang tidak ada, ia sendiri raja ke-8. Pernah ada dan sekarang tidak ada, itu apa, saudara? Babilonia. Ya, Islam itu berasal dari Babel, yang pernah ada, ya, tapi sekarang tidak ada dan nanti ada. Ya, sekarang nggak ada, tapi nanti ada, muncul lagi. Nah, itulah Babilonia Islam. Ya, Babilonia, kan tadi bilang Islam itu kan dari Babel, saudara. Ya, Islam dan antikristus ini nyambung. Ya, nanti ada di buku saya Khilafah Terakhir ya, penjelasan bahwa Islam ini berasal dari sini, saudara ya, penyembahan kepada dewa bulan sabit ya, sama itu ya, saudara ya. Nah, sekarang Babel, nah bedakan dengan Babilonia kerajaan ini.
Babel pelacur besar adalah kota besar. Kota besar yang memerintah bangsa-bangsa adalah apa, saudara? Roma, Vatikan ya. Yang Vatikan Roma ya. Namanya Paus Innocent 13. 3 ya. Paus Innocent III ini adalah paus yang berani. Nah ini ya. The Pope Innocent was one of the most powerful and influential of the medieval popes. Ya saudara ya. Dari Catholic Church ya. Dia berani apa? He exerted a wide influence over the Christian states ya, influence over the Christian states of Europe, claiming supremacy over all Europe kings. He was central in supporting the Catholic Church's reform ecclesiastical affairs through his decretals of the First Lateran Council. Ya, Paus Innocent ini yang membuat Vatikan itu menjadi amat sangat berkuasa. Semua bangsa-bangsa di bawah kakinya dia, bahkan sampai hari ini, saudara. Ini kan kota kecil kan, Vatikan ini kan. Kalau Anda bisa lihat ya, Vatikan ini satu kota yang memerintah bangsa-bangsa di dunia, saudara. Donald Trump aja takut, ya. Donald Trump aja takut. Nah ini, saudara, nanti ini akan dihancurkan. Siapa yang menghancurkan? Islam. Kapan itu, saudara? Nah itu pertanyaannya kapan? Ini kan sudah saya jelaskan dulu ya, 2 tahun yang lalu atau tahun yang lalu saya pernah cerita ini. Pertanyaannya, kota yang memerintah bangsa-bangsa ini ya ada di perempuan yang kau lihat itu adalah kota besar yang memerintah atas raja-raja di bumi, saudara ya. Ayat yang ke-18. Yang memerintah siapa? Ketika tadi Donald Trump aja takut. Udah pernah saya bolak-balik ya, saya tunjukkan ya. Donald Trump aja takut, saudara, sama Paus Francis. Tapi kalau Paus Francis ini meninggal, siapa yang menjadi paus berikutnya? Apakah bangsa-bangsa masih segan? Hari ini semua bangsa di dunia takut sama Paus Francis. Donald Trump saja tidak berani ganggu Paus Francis. Nah ini ya. Nggak mau ya, saudara ya. Sampai kecut mukanya ya. Ya, ulangi ya, saudara ya. Paus Francis ini benar-benar tidak suka sama Donald Trump ya, saudara ya. Karena Donald Trump ini kan yang ngaco di Israel kan bagi Paus Francis. Paus Francis ini kan berusaha menjadikan Palestina ini supaya setara dengan Israel. Dirusak sama Donald Trump. Jengkelnya minta ampun si Paus Francis sama Donald Trump. Donald Trump ini takut sama Paus Francis, saudara ya. Nggak berani apa-apa. Kemarin ditanya sama wartawan, ini Paus Francis sakit nih gimana? Ya, kita berdoa supaya dia sembuh. Kalau Joe Biden yang ditanya, pasti akan dengan melankolis, dengan sentimental, dia akan bicara panjang lebar. Ditanya ya sama Donald Trump, ditanya Paus Francis ini gimana nih? Ya, moga sembuh. Gitu ya, saudara ya. Karena dia pernah digebris ini tadi ya. Saya ngeliat ini saya ketawa terbahak-bahak ya, saudara ya. Push, gitu ya. Contoh ya, saudara ya. Itu contoh ya. Tadi dikatakan ya, di dalam pasal yang ke-18 sekarang ya. Kemudian hariku melihat seorang malaikat turun dari surga mempunyai kuasa besar dan bumi menjadi terang oleh kemuliaannya berseru dengan kuat katanya, sudah rubuh Babel kota besar itu. Ia menjadi tempat kediaman roh-roh jahat. Kenapa? Saudara? Aku melihat, pergilah hai umatku, pergilah daripadanya supaya kamu jangan mengambil bagian dalam dosa-dosanya, supaya kamu jangan turut ditimpa malapetaka-malapetakannya, sebab dosanya telah tertimbun-timbun sampai ke langit. Ya. Pedagang-pedagang di bumi menangis berkabung karena dia, sebab tidak ada orang lagi yang membeli barang-barang mereka. Barang-barang dagangan dari emas, perak, permata, mutiara, lenan halus, kain ungu, sutra, kain kirmisi, berbagai jenis barang kayu harum baunya. Inilah bisnis agama, saudara ya. Bisnis agama. Pedagang-pedagang agama di seluruh dunia. Ya, bisnis agama ini ya, saudara ya. Gereja Katolik adalah gereja yang paling kaya. Ya, asetnya itu ngeri. Di Belanda ini setiap kota itu ada asetnya gereja Katolik dan itu nilainya miliaran, saudara ya. Ngeri sekali ya gereja Katolik ini, begitu kaya raya. Kenapa? Karena dulu kan malak ya, 10% dari jemaat persembahan plus 10% itu plus bukan
Bukan cukup 10%, ada lagi, masih tambahan-tambahan lagi ya, saudara ya. Makanya kalau Anda lihat di Jerman, terutama di Jerman kan ada namanya Stadtkirche. Mereka nggak mau. Kenapa? Begitu mereka lahir, Stadtkirche mereka kudu bayar pajak. Kudu bayar pajak sekeluarga satu orang ya, setiap orang. Mereka pada lepas dari keanggotaan gereja supaya jangan bayar pajak. Pajak gereja nggak mau. Kalau di Belanda mah sudah nggak ada pajak gereja kayaknya ya. Di Jerman, di Austria itu masih ada pajak gereja ya, saudara ya. Di Denmark kalau nggak salah juga masih ada pajak gereja. Kalau di ini nggak ada ya, di Belanda sudah nggak ada, nggak mau, rakyatnya nggak mau. Ya, nah itu ya, saudara ya. Gereja Katolik itu kaya raya sekali. Anda bayangin Bizantin itu ya kaya raya sekali. Hagia Sophia itu loh, yang kemudian masjidnya di apa gereja itu diislamkan, dijadikan masjid. Hagia Sophia itu kan gereja gede banget. Nah itu yang terjadi dengan gereja Katolik, saudara ya. Mereka kaya raya, ditakuti, tapi kemudian mereka mengalami kejatuhan, kompromi dengan dosa, kompromi dengan dengan semua isme-isme di dunia ini. Ya, yang berani melawan ya cuman Paus Francis, saudara. Yang berani melawan cuman Paus Francis dari peperangan di dalam gereja Katolik ini. Jadi kalau Paus Francis ini meninggal, siapa gantinya? Apakah seberani Paus Francis? Tadi dikatakan selama Paus Benediktus masih hidup 10 tahun ya, Paus Francis ini dibayang-bayangi oleh Paus Benediktus, saudara. Ya kan, dibayang-bayangi, bahkan dia diteror ya oleh pengikutnya Paus Benediktus. Pertanyaannya sebenarnya, saya tidak tahu jawabannya. Mengapa Paus Benediktus tiba-tiba mengundurkan diri? Digantikan dengan Paus Francis, tahu diberesin semua sama Paus Francis, gereja Katolik di Eropa penuh, saudara. Ya, banyak sekarang, saudara ya. Ya ada yang sudah terlanjur dijual ya sudah, tapi banyak gereja Katolik itu sekarang umatnya banyak. Itu ya. Nah, sekarang Paus Francis meninggal. Ya, saya tidak akan mengutip nubuatan orang lain bahwa Paus Francis ini adalah Paus terakhir. Saya nggak tahu, saya nggak kenal orang ini. Tapi bisa jadi, saudara, Paus Francis adalah Paus yang terakhir. Ya, karena gereja Katolik ini sangat ritual, simbol-simbol agamawi. Ya, amat sangat. Kalau gereja Ortodoks udah nggak ada giginya, saudara. Ini gereja Katolik ini giginya kuat, nyokot di mana-mana. Paus Francis kalau sudah bersabda, ya Donald Trump ketakutan, saudara. Kalau Paus Francis sudah bersabda, King Charles ketakutan, terbirit-birit, saudara. Ya, gereja Katolik itu kalau sudah bersabda, semua negara-negara dunia termasuk Prabowo, Soeharto terkencing-kencing, saudara. Kalau sudah datang itu ya, coba lihat, ya begitu datang, wah itu tekanannya luar biasa, itu menghadirkan Paus. Kamu tanya aja kalau nggak percaya, menghadirkan Paus Francis ke Indonesia, tekanannya luar biasa, saudara. Berani sampai ditembak, berani kamu ganggu Paus Katolik itu, saudara. Indonesia besok lenyap rata tanah, saudara, tak berbekas. Tak berbekas Indonesia, kamu sampai pausnya tiba-tiba tersungkur, geletak, pingsan gitu ya di depan Istana Merdeka. Kamu besok rata tanah, saudara, negaramu. Ngeri ya. Karena gereja Katolik ini adalah gereja yang powerful sekali. Masalahnya, kalau Paus Francis meninggal, siapa yang pegang? Siapa? Apakah orang yang seperti Paus Francis ini? Mother Teresa sudah tidak ada, saudara ya. Siapa di gereja Katolik yang kiprahnya kayak Paus Francis ini? Nggak ada, saudara. Kamu tidak ada dengar lagi, saudara ya. Sudah nggak ada Mother Teresa, sudah nggak ada Paus Francis. Lalu siapa yang menjadi panutan? Ya mungkin banyak, saya tidak kenal internal gereja Katolik. Tetapi melihat kondisi hari ini, saya yakin, saudara, kalau Paus Francis meninggal, maka gereja Katolik juga akan pudar. Sampai akhirnya nanti Islam mengambil alih seluruh dunia, gereja Katolik itu akan dihancurkan, saudara. Ya, ya. Sudah lenyap tadi ya. Celaka-celaka, kota besar yang berpakaian lenan halus, kain ungu, kain kirmisi, dihiasi dengan emas. Ini kan para kardinal, uskup, kardinal, ya kan, paus. Ini kan yang menggunakan ini kan,
berpakaian lenan halus, kain ungu kirmisi dihiasi dengan emas, permata mutiara, ya kan? Ya kan, ini kota manakah yang sama dengan kota besar ini? Kota mana yang seperti kota Vatikan indahnya? Enggak ada, saudara. Ya, seorang malaikat mengangkat batu besar, batu kilangan, lalu melemparkan dalam laut. Demikian apabila kota besar dengan ke bawah. Suara pengandat ya. Ya. Nah ini ya. Ke-10 tanduk, 10 tanduk tadi khilafah ya, khilafah Islamiyah ya, membenci pelacur itu. Kan Muhammad ya, dalam hadis-hadisnya kalau Muhammad nggak ada ya kan ada tulisan-tulisan dalam Islam. Ya nanti suatu ketika Vatikan akan ditaklukkan ya kan oleh Muhammad. Bizantin sudah ya. Dan membenci pelacur itu dan mereka akan membuat dia menjadi sunyi, telanjang, mereka akan memakan dagingnya dan membakarnya dengan api. Sebab Allah telah menerangi hati mereka melakukan kehendaknya dengan seia dan memberikan permintaan mereka pada binatang itu sampai segala firman telah digenapi. Ya, dihabisin saudara sama-sama orang Islam yang akan mengalahkan sama seperti orang Islam itu mengalahkan Bizantin. Nah, apa pesannya, saudara? Pesannya kepada orang dari gereja Katolik dan kepada kalian semua para pengikut Kristus. Pesannya adalah jangan pernah berhenti berdiakonia, saudara. Karena nanti kalau Anda membuka di dalam Wahyu 19, tetap ya setelah kejatuhan Babel, ini ya, kain lenan halus. Kalau di dalam Wahyu 17-18, kain yang berkilau-kilauan, kain ungu, kirmisi, kain merah, ya kan? Tetapi itu adalah kain dari agama, saudara. Itulah bisnis agama, kemewahan agama. Tetapi di sini diberikan karunia memakai kain lenan halus. Ketika Yesus datang, para pengikutnya itu bukan pakai pakaian warna-warni, saudara. Jangan berbisnis agama dengan kemewahan. Oh, bisnisnya nggak salah, saudara ya. Bisnis gereja itu mengelola gereja dengan profesional. Tetapi jangan dengan kain kirmisi, ungu, merah, segala macam, saudara ya. Karena itu adalah melambangkan kemewahan, hedonisme. Gereja-gereja yang hidup bermewah, hati-hati, saudara. Karena yang kita gunakan adalah pakaian lenan putih. Yaitu perbuatan baik orang kudus. Jadi ketika kita bergereja, ketika kita hidup di dalam komunitas gereja, pendeta-pendeta, pengelola gereja, kelola dengan kesederhanaan. Mengelola gereja bukan dengan kemewahan, saudara, tapi kesederhanaan. Ya, jangan sampai gerejamu terlalu mewah, sampai orang homeless, orang pengemis nggak bisa masuk, saudara. Pakaian lenan putih adalah perbuatan baik orang benar. Apa itu perbuatan baik orang benar? Righteousness atau sadek. Itu diakonia, saudara. Jadi membangun gereja, komunitas itu Anda jangan mikirkan mewahnya, saudara. Tapi komunitas itu adalah bagaimana kamu memberi makan. Ya kan, diakoniamu, sedekahmu. Kalau gerejamu mewah, itu nanti itu tadi gereja-gereja mewah itulah ya yang akan dihancurkan. Sementara yang tidak akan bisa dihancurkan adalah gereja-gereja yang berdiakonia, saudara. Karena berdiakonia itu ya berdiakonia itu berbeda dengan kalau kamu bangun gedung gereja, saudara. Ya, kita butuh tempat. Sekarang ini kita lagi butuh tempat ya, saudara ya, di gereja. Butuh tempat untuk nampung mereka nih ya. Segini banyak nih kita nampung nih ya. Kita butuh tempat, saudara. Tetapi bedakan ketika kamu ya sengaja cari tempat mewah, ya, yang elit, dibikin bagus, sehingga seperti Joel Osteen, ada korban bencana, nggak bisa masuk gerejanya dia karena karpetnya harganya mahal. Nah, itu kamu sedang jadi Babel pelacur besar. Gereja-gereja yang megah, tetapi dia tidak menggunakan kain lenan putih, melainkan pakai kain ungu, kirmisi, merah, berwarna-warni. Itulah gereja-gereja yang dihancurkan, yang akan dicapik-capik oleh Islam, pseudo Metodius.
Karena orang Kristen tidak melakukan tugasnya apa? Berdiakonia. Ya, tidak melakukan tugasnya untuk bersedekah. Malah disedot hartanya untuk hidup mewah dari bishop-bishopnya, dari pendeta-pendetanya. Itu pesan kita hari ini, saudara ya. Dan ini pesan ini saya tunjukkan kepada Anda dengan sedikit mengerikan. Nah, contohnya nanti gereja Katolik. Kenapa sampai hari ini gereja Katolik tidak runtuh? Karena gereja Katolik berdiakonia, saudara. Ya, gereja Katolik itu adalah gereja yang berdiakonia dengan gila-gilaan. Makanya kalau kamu bilang Katolik antikristus, ya kamu edar ya. Tadi pakainya ya, ada orang yang bilang Katolik antikristus. Antikristusnya jadi diakonia gila, lalu kamu yang si pendeta Jeffrey itu saya yakin dia tidak berdiakonia. Aku yakin, saudara. Enggak. Ya kan? Sementara buahmu itu cuma jelek-jeleki gereja lain. Sementara gereja Katolik yang kamu tuduh itu, malah dia berdiakonia dengan gila-gilaan, saudara. Dia punya banyak sekali yayasan untuk menolong orang miskin. Di samping ada yang korup. Masalahnya, kalau Paus Francis ini mati, apakah gereja Katolik tetap akan berdiakonia? Karena ini sudah terjadi friksi yang keras. Kalau dulu kan nggak ketahuan, ditutup-tutupi. Sekarang ini disingkapkan, loh, saudara, berantakan di dalam ini. Kalau belum selesai diberesin sama Paus Francis, lalu Paus mati, saudara. Apa yang terjadi ya? Anda orang Katolik pernah bertanya nggak? Kalau sampai ini Paus Francis mati, semua udah dibongkar biasa begitu, dibongkar-bongkar. Ruwet nggak itu gereja Katolik, saudara? Aduh, saudara, kita berdoa ya. Semoga Paus Francis bisa menyelesaikan tugasnya. Tapi kalau tidak selesai, berantakan ini gereja Katolik, saudara. Lagi tanggung, belum kelar, tugasnya ini belum selesai. Ya, ini lagi berantakan semua di dalam gereja Katolik, peperangan antara yang jahat dengan yang baik. Ya, dan semua ada yang bermewah, ada yang hidupnya sederhana, ya kan? Oknum, semua juga oknum. Tapi masalahnya ini sudah mengkristal, yang jahat dengan yang baik ini benar-benar perang di dalam gereja Katolik, saudara. Dan Paus Francis ini benar-benar memerangi dengan gigih sekali ya, dengan keras sekali, saudara. Nah, itu ya, saudara ya. Ngeri ya, saudara ya. Oke, sampai situ saja.